Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang hadis qudsi, firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Qur'an tentang pola pembinaan akhlak muslim. Kita sampai pada afwu inda qoror, memaafkan ketika mampu membalas dendam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Inna binaya Allah Musa alaihi salam qala ya Rabbi ayyu ibadika a'azzu alaika qala alladhi idza qadara afa. Nabi Musa alaihissalam telah bertanya kepada Allah, ya Rabbi, siapakah di antara hambamu yang lebih mulia menurut pandanganmu? Allah berfirman, ialah orang yang apabila berkuasa menguasai musuhnya dapat segera memaafkan. Hadis qudsi riwayat Quraiti dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jamaah yang berbahagia, Nabi Musa alaihissalam pernah mengajukan pertanyaan kepada Allah, siapa di antara hamba-hambanya yang lebih mulia menurut pandangan Allah? Allah menerangkan kepadanya, mereka adalah orang yang berhati mulia, berlapang dada, bersikap toleran terhadap musuh, atau yang memusuhinya di saat ia berkuasa melakukan kehendaknya. Ia tidak melampiaskan balas dendam atau sakit hatinya terhadap orang itu, bahkan dia memaafkan karena Allah semata. Orang yang berhati emas semacam itu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita simpulkan bahwa memaafkan musuh atau orang yang memusuhi kita, ketika kita dapat melakukan pembalasan, adalah satu perbuatan yang sangat baik dan tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, malahan menambah tinggi martabat dan derajat kita pada pandangan masyarakat dan musuh. Jadi memaafkan orang yang berbuat tidak baik kepada kita, sementara kita mempunyai kekuasaan untuk membalas, tetapi kita memaafkan. Nah, ini lebih mulia. Ini kita bisa lihat di tengah-tengah masyarakat kita sering, apalagi kalau di media sosial ya, antar tokoh si A, antara tokoh B itu saling konflik secara terbuka, kemudian melontarkan berbagai macam tuntutan. Di sisi yang lain, tokoh B ini tidak rela atas tuntutan yang mereka berikan. Semuanya memandang atau menjaga martabat dirinya. Nah, Islam mengajarkan dan mencontohkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah atau tarikh Nabawiyah dikemukakan
perilaku dan ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dalam Ghazwah Uhud. Ghazwah itu adalah perang suci yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Perang Uhud, Nabi SAW mendapatkan luka pada muka dan juga patah beberapa buah giginya. Berkatalah salah seorang sahabatnya, cobalah Tuhan doakan agar mereka celaka. Nabi SAW menjawab, aku sekali-kali tidak diutus untuk melaknat seseorang, tetapi aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan sebagai rahmat. Lalu beliau menengadahkan tangannya kepada Allah yang Maha Mulia dan berdoa, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah tidak berniat membalas dendam, tapi malah memaafkan mereka. Dan kemudian dengan rasa kasih sayang, beliau mendoakan agar mereka diberi ampunan Allah. Karena dianggapnya mereka masih belum tahu tujuan ajakan baik yang dilakukannya. Jamaah rahimakumullah, ini praktek ya, apa yang dijalankan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di dalam peperangan yang dipimpin oleh Nabi. Nabi mempunyai sikap yang mulia, tidak mau membalas dendam. Sekalipun dia mempunyai otoritas, mempunyai kekuasaan untuk membalas yang bersangkutan. Nah, ini penting untuk kita lakukan, sebab adanya konflik di dalam masyarakat itu apabila seorang yang marah kemudian ditanggapi dengan kemarahan, ini akan menyebabkan timbulnya permusuhan yang tajam di dalam masyarakat. Contoh lain adalah dalam Ghazwah Uhud itu juga seorang budak hitam bernama Wasi yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan bila dapat membunuh paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Ternyata ia berhasil membunuh Hamzah dan ia dimerdekakan. Kemudian ia masuk Islam dan menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasi menceritakan peristiwa pembunuhan Hamzah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menguasai Wasi dan dapat melakukan pembalasan, namun tidak melakukannya, bahkan memaafkannya. Alangkah tinggi akhlak ini. Jadi Nabi itu suatu ketika dalam perang Uhud, pamannya yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib ini dibunuh, dan kalau bisa membunuh budak ini, bisa membunuh Hamzah, maka akan dapat dimerdekakan oleh tuannya. Namun setelah perjalanan berlalu, Wasi ini kemudian masuk Islam dan menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari cerita itu mestinya orang itu akan membalas dendam ya, atau melakukan kisos terhadap pamannya yang sudah dibunuh oleh Wasi. Namun Kanjeng Nabi mempunyai akhlak yang mulia, bukan membalasnya tetapi memaafkannya. Ini karakter akhlak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekalipun mungkin bagi kita kesalahan yang sangat luar biasa ya, membunuh atau mengambil nyawa orang lain. Kemudian dalam Ghazwah Khaybar, perang Khaybar di perkampungan Yahudi, ya Zainab bin Haris, istri Salam bin Miskam, salah seorang pemimpin Yahudi, berhasil memperoleh hadiah karena dapat membubuhkan racun pada panggang paha kambing
yang disajikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah makan bersama Bisri bin Barok bin Ma'rur. Bisir sempat menelan daging beracun itu, tetapi Nabi SAW baru sampai mengunyahnya, lalu dimuntahkan bahwa ia beracun. Beberapa hari kemudian Bisir meninggal dunia. Nabi SAW memanggil wanita Yahudi yang terkutuk itu dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau sampai hati melakukan peracunan itu?" Wanita itu menjawab, Kiranya tiada tersembunyi lagi hasrat kaumku untuk membunuh Tuhan. Sekiranya Tuhan seorang raja, tentu akan mati karena racun itu, dan kami akan merasa senang. Tetapi jika Tuhan seorang nabi, tentu Tuhan akan diberitahu oleh Allah bahwa daging itu mengandung racun. Nyatanya Tuhan adalah seorang nabi. Apa yang dilakukan Nabi terhadap wanita itu, padahal beliau sudah menguasainya, wanita itu kontan dimaafkan dan dilepaskannya. Ini Nabi sangat luar biasa akhlaknya ketika menghadapi kaumnya atau ketika menghadapi musuhnya. Sekalipun beliau sudah menguasai musuh, sudah tidak berdaya, Nabi tidak akan memberikan hukuman kepada mereka, bahkan dia memaafkan dan melepaskannya. Contoh lain adalah peristiwa lain yang terkenal adalah peristiwa Du'sur. Seorang Arab kafir namanya Du'sur mendapati Rasulullah sedang tidur tengah hari di bawah pohon yang rindang. Lalu Du'sur mengambil pedang Nabi serta menghunusnya sambil mengancamnya kepada beliau dengan ucapan, "Siapa yang dapat membelamu daripadaku sekarang ini?" Dengan tegas Nabi menjawab, "Allah." Orang itu pun bergemetar sehingga pedang yang ada di tangannya terjatuh. Segera dipungut oleh Nabi dan mengancamkannya kembali kepada Du'sur, "Siapa yang akan membelamu daripadaku ini?" Du'sur menjawab, "Tidak seorang pun." Apa yang dilakukan oleh Nabi, ternyata orang itu dimaafkan. Du'sur pulang ke desanya dan menceritakan peristiwa tersebut kepada kaumnya, dan ia semestinya sudah mati, tetapi ternyata Nabi adalah orang yang berbudi luhur. Du'sur mengajak kaumnya masuk Islam. Itulah hasil budi pekerti yang tinggi, suka memaafkan ketika berkuasa. Rasanya tak ada seorang kaum, ini kisah yang lain, rasanya tak ada seorang kaum yang lebih memusuhi Nabi daripada kaum Quraisy kufar Mekah yang terkenal itu. Mereka memusuhi Nabi SAW dan kaum muslimin sejadi-jadinya. Mereka pernah memukul, melecut, membakar dengan besi panas, menjemur di bawah terik matahari, mendidih dengan batu besar, melempar dengan kotoran-kotoran binatang, malah pernah meletakkan kepala unta pada kuduk Nabi ketika Nabi sedang sujud, dan berbagai rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Setelah Nabi SAW dan kaum muslimin berhasil membebaskan kota Mekah, Fathu Makkah, mereka dikumpulkan di hadapan beliau, bukan untuk menerima balas dendam, akan tetapi untuk menerima pengampunan. Di sini Rasulullah bersabda, "Aqulu kama qala akhi Yusufu, la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu wa huwa arhamur rahimin." Aku berkata seperti apa yang dikatakan oleh saudaraku Yusuf, mulai hari ini
tidak ada cerca dan nista atas perbuatan yang telah kalian lakukan. Allah mengampuni kalian dan Dia yang Maha Pengasih dan Penyayang. Setelah mendengar ucapan beliau, mereka bubar dan merasa lega hatinya. Hasil dari akhlaknya yang tinggi ini, berduyun-duyun mereka memeluk agama Islam yang tadinya mati-matian memusuhinya. Masih banyak contoh-contoh lain dalam tarikh berkenaan dengan akhlak yang tinggi. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah SAW itu diutus, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Ini kita bisa mengandaikan apabila semua warga penduduk bumi ini mempunyai akhlak yang mulia sebagaimana Nabi, maka penduduk dunia itu akan ayem, tentrem, damai, dan tidak ada permusuhan. Karena masing-masing menyadari tentang pentingnya menghargai, menghormati sesamanya, tidak mencela. Apalagi dikatakan kalau orang muslim satu dengan orang muslim yang lain itu seperti organ biologis atau badan ini. Kalau ada salah satu organ yang sakit, maka semua badan ini akan merasakan sakit. Nah, itulah gambaran tentang bagaimana akhlak Nabi dalam menjaga kerukunan, menjaga ketentraman dan kedamaian. Berikut adalah beberapa ayat yang dapat kita ambil dari Al-Quran tentang akhlak ataupun budi pekerti yang luhur yang perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi. Balasan perbuatan jahat adalah kejahatan yang seimbang dengannya. Barang siapa yang memaafkan dan berlaku damai, pahalanya ada di tangan Allah. Ini As-Sura ayat 40. Yang mengajarkan As-Sura ayat 40. Jadi kalau kita dijahatin, bukan kita membalas kejahatan itu, tetapi adalah memaafkan dan berlaku damai. Ini pahalanya luar biasa. Karena orang dilukai mestinya adalah membalas ketika berkuasa. Tapi ini kita memaafkan. Ini akhlak Nabi. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Al-Baqarah ayat 237. Memaafkan itu lebih mendekatkan kepada takwa. Jadi takwa itu karakter yang luar biasa, yang sangat dekat, yang sangat luhur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Jadi memaafkan itu lebih mendekatkan kepada takwa. Semua 237. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Jadi kita memaafkan itu lebih dekat dengan takwa. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbu ayyaghfirallahu lakum. Ini surat An-Nur ayat 22. Dan hendaklah mereka suka memaafkan dan mengampuni apabila kalian tidak suka Allah mengampuni kalian. Nah, ini semuanya terkait dengan memaafkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. In tubdu khairan aw tufuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana ghafuran qadira.
Jika kalian menampakkan perbuatan kebajikan atau menyembunyikannya, atau kalian suka memaafkan kesalahan, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Kuasa. Ini An-Nisa ayat 149. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Maafkanlah mereka dan mintakanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam segala urusan kehidupan dunia. Ali Imran ayat 159. Jadi memaafkan dan memohonkan ampun atas kesalahan mereka dan bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap urusan ataupun konflik. Sebenarnya konflik itu, masalah itu kalau bisa dirembuk itu bisa selesai. Tapi kadang-kadang ada yang gengsi, kemudian merasa tinggi martabatnya, merasa angkuh, sombong sehingga tidak mau berdamai atau memaafkan. Wa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah dan ampunilah mereka, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Al-Maidah ayat 13. Wa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Maafkanlah dan ampunilah sehingga Allah memberikan ketentuan dengan perintahnya. Khudhilafa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ambillah jalan maaf dan ajaklah dengan cara yang lemah lembut, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini surat Al-A'raf ayat 199.